Mengapa hanya ormas keagamaan? Nah, ini penting. Mengapa ormas yang lain tidak? Ormas kepemudaan lah tidak. Sekarang dengan terbitnya PP nomor 25 tahun 2004, akhirnya bisa saya simpulkan Bahlil menang dibandingkan Pak Luhut dalam hal ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, setelah heboh tentang peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat yang heboh sampai sekarang, ada kehebohan baru yang diciptakan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang efektif berlaku tanggal 30 Mei 2024, yaitu tentang pengelolaan tambang mineral dan batu bara. Yang cukup menggelikan, saya tidak akan membahas semuanya ya, yang cukup agak sedikit mengagetkan atau menggelikan itu adalah ada pasal yang memungkinkan ormas keagamaan dimungkinkan untuk mengelola pertambangan. Nah, meskipun dibatasi hanya untuk tambang batu bara. Dan ini mengelola dari wilayah izin usaha pertambangan khusus ini, jadi hanya batu bara sajalah yang diizinkan ormas keagamaan. Jadi saya baru ingat ini, dulu tahun 2021 Presiden di depan NU kalau nggak salah, entah acaranya apa, saya tidak terlalu ingat, pernah menjanjikan bahwa generasi-generasi muda NU kalau boleh dan mau mengelola pertambangan silahkan, katanya dulu begitu. Kemudian ini pernah juga dioles majalah Tempo. Sahabat Indonesia, ada beberapa perspektif yang ingin saya berikan dalam hal ini. Yang pertama, mengapa hanya ormas keagamaan? Nah, ini penting. Mengapa ormas yang lain tidak? Ormas kepemudaan lah tidak. Karena menurut saya ormas keagamaan ini sebetulnya kan fungsi utamanya adalah bagaimana membantu masyarakat dan mungkin membantu negara agar masyarakat Indonesia yang beragama itu bisa menjalankan agama dengan baik atau mungkin mengelola suatu kelompok agama tertentu. Contohnya di Islam ada NU, Muhammadiyah, di Kristen juga ada, Katolik ada, Hindu Buddha ada, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi orang akhirnya otak-atik gatuk, jangan-jangan ini hanya sekedar untuk memberikan balas jasa kepada ormas tertentu. Yang membuat saya bingung ini, kenapa Presiden seolah-olah itu memberikan beban dalam tanda kutip ormas keagamaan untuk mengelola tambang gitu. Apakah ini tidak terlalu jauh keluar dari fungsi dan peran utama ormas keagamaan? Kalau ini diberikan pada ormas kepemudaan, ormas sosial yang lain, itu mungkin malah masuk akal buat saya. Ormas kepemudaan itu membutuhkan dana, dan di situ ada banyak pemuda, sehingga perlu ada semacam kemandirian untuk mengelola dan dia belajar untuk mengelola. Misalkan begitulah, ormas sosial yang bergerak di bidang bantuan sosial masyarakat misal, itu mungkin lebih relevan. Kalau ormas keagamaan, saya bingung ini. Jadi urusan yang sangat spiritual, itu urusan dunia akhirat gitu, kemudian nanti akan terkontaminasi dengan kepentingan bisnis gitu loh.
Pertanyaannya, apakah ada kompetensi dari ormas keagamaan untuk bisnis seperti ini? Mungkin beberapa ormas besar gitu sudah membentuk badan-badan usaha, mungkin lah. Kita tahulah seperti Muhammadiyah sudah mempunyai divisi pendidikan, rumah sakit dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya untuk kemaslahatan dari internal itu sendiri. Ormas keagamaan yang lain belum saya lihat mempunyai badan usaha yang profesional, yang dikelola dengan baik. Ada memang klausul dalam peraturan pemerintah nomor 25 ini adalah kalau misalkan ormas keagamaan itu akan diberikan hak kelola khusus untuk tambang batu bara, tidak diperbolehkan dipindah tangankan kecuali persetujuan oleh menteri terkait. Nah, ini kalimatnya ambigu. Ambigu. Kalau menterinya bisa dilobi dan diizinkan, ya sudah. Saya ormas X, kemudian saya menggandeng investor swasta. Oke, bagi hasil kamu mengelola, ini saya mendapatkan izin usaha pertambangan batu bara, kamu yang mengelola, kita nanti sharing profit, kamu bagian dananya, pendanaan investasinya, saya bagian pengurusan izinnya. Caranya gimana? Nah, ormas keagamaan ini akan melobi menteri dan disetujui, ya sami mawon lah, sama saja. Jadi itu keanehan pertama mengapa ormas keagamaan. Nah, saya juga akhirnya mempunyai persepsi baru, apakah ini mungkin dulu yang pernah disampaikan oleh majalah Tempo dalam satu dialog dalam kanal YouTube-nya Tempo di Bocor Alus itu pernah terjadi gesekan di sidang kabinet antara Menko Investasi dan Kemaritiman Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Bahlil Lahadalia. Pak Luhut dalam posisi tidak setuju kalau ormas keagamaan diberikan hak pengelolaan tambang khusus. Sebaliknya Bahlil bersetuju. Itu pernah diulas oleh teman-teman Tempo beberapa minggu lalu atau beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang dengan terbitnya PP nomor 25 tahun 2024, akhirnya bisa saya simpulkan Bahlil menang dibandingkan Pak Luhut dalam hal ini. Karena di sini kelihatan relevansi antara isu terjadi perdebatan sengit, perbedaan pendapat antara Luhut dan Bahlil di sidang kabinet dengan sekarang kenyataannya pemerintah menerbitkan juga yang namanya izin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada ormas keagamaan. Saya menyikapinya ya agak sedikit penuh dengan keanehan karena yang tadi saya bilang gitu. Mengapa pemerintah terkesan populis gitu. Apakah Presiden Jokowi ingin dikenang sebagai presiden yang bermurah hati kepada ormas-ormas keagamaan begitu? Atau mungkin malah sebaliknya itu. Ini menurut saya adalah suatu alur pikir yang sangat menjerumuskan ormas keagamaan itu sendiri. Berikutnya saya juga berpikir kalau pemerintah ingin melibatkan masyarakat untuk mengempowering ekonomi kerakyatan, mengapa diberikan kepada ormas keagamaan? Mengapa bukan justru diberikan pengelolaan ini kepada masyarakat adat setempat lah? Karena pertambangan kan biasanya di daerah-daerah di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, atau mungkin di Papua gitu. Itu pasti bersinggungan dengan masyarakat adat setempat. Mengapa pemerintah tidak lebih baik mengempowering, membina masyarakat adat setempat untuk mereka bisa mempunyai kemampuan mengelola tambang di lahan di kawasan mereka tinggal. Kalau sekarang akan diberikan kepada ormas keagamaan, bisa jadi loh akan terjadi friksi antara
ormas keagamaan yang merasa sudah mempunyai izin dari pemerintah dengan masyarakat adat setempat. Bukan tidak mungkin akan terjadi konflik horizontal. Ini perspektif saya. Berikutnya adalah di Undang-Undang Minerba. Itu tidak ada dicantumkan ormas keagamaan itu. Kalau ada suatu pertambangan khusus yang kemudian dikelola lalu ditarik kembali oleh pemerintah, itu diprioritaskan kepada BUMN atau BUMD. Kalau BUMN dan BUMD tidak mampu, baru dilelang ke pihak swasta. Kurang lebih demikian bunyinya di Undang-Undang Minerba. Sekarang tiba-tiba pemerintah mempunyai kreativitas mengembangkan apa yang berbunyi di undang-undang dalam PP nomor 25 ini, menambahkan ormas keagamaan. Padahal seharusnya PP itu kan peraturan teknis, peraturan turunan dari undang-undang yang berlaku. Alih-alih ini menyejahterakan rakyat, yang terjadi berpotensi, yang pertama tadi saya bilang, bisa terjadi konflik horizontal dengan masyarakat adat, bisa terjadi juga ada kecemburuan. Mengapa hanya ormas keagamaan saja? Mengapa tidak ormas yang lain? Ormas kepemudaan lah, ormas kewanitaan lah, ormas sosial lah, atau apa gitu. Jadi ini sangat diskriminatif menurut saya. Jadi mohon maaf, saya kembali mengkritisi kebijakan pemerintah. Kemarin saya tegas menolak peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tapera. Meskipun itu akan berlaku 3 tahun kemudian, tapi ini bagi saya sangat tidak realistis. Kenapa? Pertama, sudah ada layanan tambahan di JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyangkut masalah kepemilikan rumah. Mengapa lagi ditambah lagi beban para pekerja ini dengan dipungut lagi tabungan untuk perumahan yang belum tentu akan mereka miliki, karena mereka akan memiliki itu usianya 58 tahun dengan nilai yang menurut saya sangat kecil. Sahabat Indonesia, kalau seseorang sekarang berusia 25 tahun mulai diwajibkan menabung, itu dia akan mendapatkan manfaat 33 tahun kemudian. Apakah ada ya seseorang atau buruh, pekerja atau apapun karyawan swasta bekerja dalam suatu perusahaan yang tetap 33 tahun ini? Kok jarang sekali ya? Nah, kalau mereka pindah bagaimana? Dan yang paling penting adalah kita ini mencurigai kapasitas dan kredibilitas orang untuk mengelola tapera itu. Namanya juga tabungan. Tabungan kok diwajibkan. Ini pungutan atau iuran? Kalau pungutan atau iuran seperti BPJS ya oke lah. Kalau bersifat asuransi oke, nanti orangnya meninggal dapat manfaat yang berlebihan anak cucunya. Lah ini sifatnya namanya tabungan tapi diwajibkan. Di samping itu sudah adalah fasilitas lain di jaminan hari tua, di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada. Ini sudah saya kritisi. Sekarang saya mengkritisi tentang betapa diskriminasinya pemerintah hanya memberikan hak pengelolaan tambang khusus ini hanya untuk ormas keagamaan. Ormas yang lain bagaimana? Apakah ormas keagamaan mempunyai kapasitas untuk mengelola sebuah pertambangan? Dalam hal ini kok saya setuju dengan Pak Luhut lah. Pertambangan batubara ini dikelola oleh BUMN yang benar-benar yang profesional atau mungkin swasta yang belum tentu berhasil kok. Apalagi ormas keagamaan yang tidak mempunyai rekam jejak atau kompetensi untuk mengolah bisnis tambang. Alih-alih itu akan menyejahterakan ormas keagamaan yang setempat, yang terjadi mungkin itu maka dikerjasamakan, yang untung hanya elit-elit dari ormas keagamaan tertentu. Dan tadi sekali lagi saya katakan betapa diskriminasinya
PP nomor 25 ini, karena hanya ormas keagamaan doang yang diinginkan. Atau jangan-jangan karena ormas keagamaan itu mempunyai massa besar gitu. Sehingga bisa dimungkinkan ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, bisa jadi. Tapi itu sangat pragmatis dan sangat tidak menyentuh keadilan. Ormas yang lain tidak disentuh, masyarakat adat yang seharusnya lebih punya hak itu tidak disentuh, malah justru ormas keagamaan yang seharusnya fungsi dan peran utama itu di bidang keagamaan, bukan di bidang yang lain. Kalau pemerintah ingin memakmurkan atau membantu peran dan fungsi ormas keagamaan, bantulah, subsidilah saja dari APBN misalkan. Atau mungkin swasta, BUMN diminta untuk membantu, itu mungkin jauh lebih elok daripada diberikan izin pertambangan yang menurut saya dampaknya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu opini saya terkait dengan penerapan PP nomor 25 tahun 2024 di mana ormas keagamaan diizinkan untuk mengelola tambang khusus, meskipun itu hanya khusus tambang batu bara saja. Ini akan menjadi diskursus di ruang publik. Mungkin para ahli yang lebih ahli dibanding saya itu akan memberikan opini-opininya. Tapi saya kira kita sebagai rakyat punya hak yang sama untuk memberikan opini, masukan, kritikan kepada policy atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh DPR sekalipun. Kenapa? Kita ini memberikan amanat suara kepada orang untuk memimpin negara ini. Bukan ujuk-ujuk mereka dapat kekuasaan. Kekuasaan mereka di legislatif maupun eksekutif itu hasil dari amanah yang diberikan rakyat kepada mereka. Artinya rakyat mempunyai hak untuk bersuara, termasuk saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya hari ini. Selamat berhari Minggu. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia. Tidak ada lagi diskriminasi kebijakan. Saya Rudi SKM.